Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam, pagi. Bagaimana nih keadaannya pagi ini? Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah ya kalau begitu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Aldino. Adik-adik bisa memanggil saya Mbak Friska ya. Iya, Kak. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Berdirinya saya di sini, saya ingin melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok. Sebelumnya nih, Mbak Priska mau tanya sama adik-adik nih ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa saja sih bahaya dari merokok itu? Bikin sakit jantung, paru-paru, batuk-batuk. Iya, benar sekali ya, Mbak siapa? Iya. Ya, Mbak Dian. Benar sekali ya, Mbak Dian. Bisa batuk-batuk, penyakit jantung, dan juga penyakit paru-paru. Baiklah, itu tadi sekilas yang disampaikan oleh Mbak Dian. Itu merupakan materi yang akan saya sampaikan juga. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama nih, Mbak Priska mau menjelaskan apa sih itu merokok. Merokok merupakan salah satu kebiasaan lazim yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kebiasaan merokok ini tidak memandang usia, gender, dan status sosial. Jadi, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu tua, mau itu muda, remaja, itu biasanya tuh hampir semuanya tuh sudah atau memiliki kebiasaan merokok. Kemudian ada juga data terbaru dari Global Young Tobacco Survey tahun 2019 yang dirilis pada hari ini menunjukkan bahwa 40,6% pelajar di Indonesia mulai dari usia 13 sampai dengan 15 tahun, 2 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan sudah pernah menggunakan produk tembakau, salah satunya dengan merokok ini tadi ya. Kemudian 19,2% pelajar saat ini merokok, dan di antara jumlah tersebut 60,6% bahkan tidak dicegah ketika membeli rokok karena usia mereka, dan 2/3 dari mereka dapat membeli rokok secara eceran. Jadi untuk di masyarakat kita sekarang ini ya, itu membeli rokok itu merupakan hal yang wajar, mau itu remaja, mau itu orang dewasa. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Dan ini merupakan angka atau kejadian yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda seperti adik-adik semuanya ya. Nah, kemudian adik-adik ini pasti bertanya nih, kenapa sih orang-orang itu bisa merokok atau bahkan kebiasaan merokok? Nah, penyebab dari kebiasaan merokok ini sendiri yaitu ada yang awalnya hanya coba-coba, kemudian ada yang alasannya untuk menghilangkan stres, menghilangkan penat, atau bahkan di usia di kalangan remaja seperti adik-adik ini, itu kebiasaan merokok atau perilaku merokok ini merupakan eksistensi tersendiri. Jadi seperti ketika saya merokok nih, saya keren, saya sudah gede, saya sudah dewasa. Benar kan? Seperti itu kan adik-adik? Benar. Nah, ya kurang lebih seperti itu kalau di usia seperti kalian ya. Kemudian karena kebiasaan merokok tadi mengakibatkan efek kesenangan atau bergeser menjadi aktivitas bersifat obsesif. Karena di dalam rokok itu sendiri, itu ada zat adiktif, jika dihentikan secara tiba-tiba, itu akan menimbulkan stres bagi penggunanya. Kemudian ada juga nih zat-zat atau kandungan bahaya dari sebatang rokok. Yang pertama itu ada nikotin ya. Nah, kandungan dari nikotin itu adalah zat karsinogen. Kira-kira ada yang tahu tidak zat karsinogen itu apa? Enggak. Baiklah, zat karsinogen itu adalah zat yang menimbulkan atau dapat menimbulkan pertumbuhan sel kanker pada tubuh kita. Kemudian
Ada juga nih aseton yang biasa digunakan untuk penghapus cat. Kemudian ada metanol yang biasa digunakan untuk bahan bakar ini roket, kemudian ada naftalen yang biasa digunakan untuk kapur barus, ada juga penol yang biasa digunakan untuk bahan bakar korek api. Dan tentunya masih ada lagi zat-zat atau kandungan yang berbahaya dalam merokok ya adik-adik. Baiklah, dari kebiasaan merokok ini pasti ada dampak tersendirinya ya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di sekitarnya. Kira-kira dampak apa sih yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan merokok ini untuk diri kita? Bikin batuk-batuk. Ya, benar sekali ya, bisa membuat batuk-batuk, bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, kemudian untuk sekitarnya nih kurang lebih sama ya, bisa mempengaruhi kesehatan orang-orang sekitar juga karena menghirup asap dari rokok tersebut. Perlu adik-adik ketahui juga ya bahwa resiko gangguan kesehatan itu lebih besar akan dialami oleh orang-orang sekitar yang notabene tidak merokok langsung dibandingkan dengan perokok aktifnya. Kenapa seperti itu? Karena perokok aktif itu saat merokok itu kan ada filternya dia. Jadi mungkin bisa tersaring beberapa zat, sedangkan orang-orang di sekitarnya itu tidak ada filternya tuh. Jadi mereka hanya menghirup dan terus menghirup asap, dan itulah yang akan menyebabkan gangguan pada kesehatan orang-orang sekitar. Kemudian perlu adik-adik ketahui juga ya, zat berbahaya dalam asap rokok itu mampu bertahan selama kurang lebih 4 jam. Jadi ketika ada orang yang merokok, itu emang lebih baik dihindari karena walaupun dia sudah selesai merokok, tapi asapnya itu masih bertahan sampai 4 jam. Ya, seperti itu ya. Adik-adik sekalian, ada juga nih selain dampak bagi diri sendiri dan orang sekitar, ada pun beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan merokok ini. Salah satunya itu ada gangguan paru-paru, kemudian ada penyakit jantung, ada kolesterol tinggi, lalu ada komplikasi diabetes juga, lalu ada gigi menguning atau keropos, kemudian ada resiko keguguran juga, kemudian ada gangguan lambung dan gangguan kesuburan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Baiklah adik-adik sekalian, ada pun ini beberapa penyakit yang disebabkan dari kebiasaan merokok. Yang pertama itu ada gangguan paru-paru, kemudian ada penyakit jantung, ada juga kolesterol tinggi, kemudian komplikasi diabetes, ada juga penyakit yang berhubungan dengan gigi menguning dan keropos, kemudian ada juga resiko keguguran, gangguan lambung, dan gangguan pada kesuburan ya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Selanjutnya ada kerugian dari kebiasaan merokok ini. Apa sih kerugiannya itu? Yang pertama itu tentunya pada bidang ekonomi ya. Pada bidang ekonomi baik pada rumah tangga maupun masyarakat itu sangat berpengaruh. Kenapa seperti itu? Karena coba adik-adik bayangkan, apabila seorang mempunyai kebiasaan merokok, otomatis dia akan terus-terusan mengkonsumsi rokok kan? Nah, sedangkan di dalam rokok itu ada zat atau kandungan yang cukup berbahaya atau bahkan sangat berbahaya untuk tubuh. Jadi apabila terus merokok, zat tersebut akan menumpuk dan akan mengakibatkan penyakit yang dapat mengganggu sistem tubuh adik-adik sekalian. Dan untuk pengobatannya pun pasti tidak akan murah kan. Nah, makanya itu sangat mempengaruhi bidang ekonomi. Kemudian ada juga mengganggu atau menyebabkan gangguan kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penyakit jantung, paru-paru, kemudian ada kanker, bahkan ada resiko keguguran juga. Baiklah, selain kerugian dari merokok,
tentunya ada keuntungan dari tidak merokok ya adik-adik. Apa sih keuntungan dari tidak merokok? Yaitu tentu saja menghemat pengeluaran, kemudian meminimalisir terjadinya penyakit seperti jantung tadi, paru-paru, kanker, kemudian resiko keguguran juga pasti akan lebih rendah. Selain itu, apa saja sih keuntungan dari tidak merokok lagi itu? Yaitu ada kulit atau kondisi tubuh itu menjadi lebih bugar, kemudian energi juga akan lebih kuat atau lebih sehat. Lalu giginya juga akan lebih putih dan nafasnya juga akan lebih segar lagi. Beda dengan seseorang yang memang sudah kebiasaan merokok ya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Mbak, Ya, apa? cara untuk menghentikan merokok itu gimana ya, Mbak? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Mungkin ini saya akan menjelaskan tips atau cara-cara untuk menghentikan atau meminimalisirkan kebiasaan merokok. Yang pertama itu bisa dengan membuat jadwal alasan untuk berhenti merokok. Selain itu bisa dilakukan juga dengan rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian mengelola stres, lalu minta dukungan dari orang-orang sekitar juga, kemudian hindari faktor-faktor yang memicu kita untuk melakukan kebiasaan merokok itu seperti mungkin menjauhkan diri dari korek ataupun rokok ataupun agak sedikit menghindar dari teman-teman yang biasa merokok. Kemudian ada juga terapi perilaku dan bisa juga langsung konsultasikan kepada dokter seperti itu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Mbak. Baiklah, kalau tidak ada, jadi kesimpulannya untuk adik-adik remaja seperti kalian ini, coba tolong dihindari dari merokok ini ya, karena akan sangat berbahaya dan sangat mempengaruhi kesehatan. Bahkan juga akan mempengaruhi proses belajar untuk adik-adik. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.